Halo teman-teman, ini masih seputar pekerjaan bebas lagi teman-teman ya. Pekerjaan bebas yang masih ribut karena banyak orang, terutama influencer dan konsultan yang merasa kok nggak adil ya, gue kok pekerja bebas nggak boleh PPh final 0,5%, tetapi kok pemain piano boleh gitu. Nah, hari ini gue sudah ketemu benang merahnya teman-teman ya. Gue sudah ketemu benang merahnya dan gue sudah punya kesimpulan final yang akhir, yang betul-betul jelas indikatornya mengenai siapa yang boleh menggunakan 0,5%, siapa yang tidak boleh dalam rangka pekerjaan bebas. Oke, gue akan langsung share ke teman-teman semua. Oke, jadi masalah muncul itu karena di penjelasan pasal 56 ayat 4 ya di PP 20 2026 itu kan muncul sebuah klausul yang mengatakan bahwa pemain piano itu kan sebagai pribadi adalah pekerja bebas. Clear ini ya. Tetapi dia jadi boleh pakai 0,5% jika dia punya kursus piano dan mempekerjakan orang lain. Nah, di sini jadi masalah nih. Oke. Sehingga ributlah kita-kita nih, para konsultan pajak, influencer, kita ribut. Kami kan juga pekerja bebas, Bos, ya. Kami juga punya pegawai. Apakah kami bisa pakai 0,5%? Jawabnya nggak boleh dong. Ya, gua rasa di semua diskusi jawabnya adalah tidak boleh ya. DJP mungkin tidak mau menjawab dengan tegas. Gue sudah berusaha bertanya kepada DJP tidak mau menjawab dengan tegas ya. Di informasi pajaknya malah diputar-putar aneh-aneh. Tapi intinya kita pada akhirnya kita bersepakat bahwa pekerja bebas, konsultan pajak, atau influencer, atau dokter, atau siapapun itu nggak bisa pakai 0,5%, walaupun lu punya pegawai. Tapi kita protes nih, kita protes loh. Apa bedanya saya pekerja bebas dengan pemain piano itu yang juga adalah pekerja bebas, gitu kan? Nah, ini PP-nya ini ya, kalau gua bisa kasih tahu ke teman-teman. Jadi pasal 56 ayat 4 itu kan mengatakan jasa sehubungan dengan pekerja bebas yang tidak boleh pakai PPh final 0,5% itu adalah ini nih, A, B, C, D, E, F sampai dengan K ya. Nah, teman-teman tinggal lihat aja. Kalau teman-teman termasuk salah satu dari ini, udah pasti tidak boleh pakai 0,5%. Kalau teman-teman tidak termasuk dari sini, gue pun akhirnya membuat kesimpulan kalau yang namanya jasa itu tidak bisa pakai 0,5%. Oke, karena di sini ada kata lainnya, ya kan? Di sini ada lainnya lagi gitu. Intinya kan dia mau kenain semua gitu loh. Ini kan cuma contoh, tetapi kan lainnya tuh kena semua nih. Jadi semua jasa tuh kena nih. Lainnya lagi di sini. Sejenis lainnya gitu ya. Nah, pasal 56 ayat 4 ini ada penjelasannya. Penjelasannya ini nih, pasal 56 ayat 4 ya. Ini adalah contoh umum, teman-teman. Contoh secara umum. Artinya apa? Artinya ini bukan spesifik ke huruf tertentu. Bukan huruf A, huruf B, huruf C, enggak. Ini tuh berlaku umum. Contoh ini adalah contoh yang berlaku umum, ya. Jadi teman-teman mungkin sudah paham ya, tinggal baca sendiri ya. Intinya pemain piano kalau dalam rangka dia pribadi, dia adalah jasa pekerja bebas, sehingga dia tidak bisa pakai 0,5%. Oke, jadi penghasilan Tuan A dari mengajar piano dikecualikan dari penghasilan final ya. Namun, dalam hal Tuan A memiliki usaha kursus piano nih teman-teman ya, ada kata usahanya, ada kata kursus piano, dan mempekerjakan orang lain. Penghasilan dari usaha tersebut bukan merupakan penghasilan jasa pekerja bebas. Oke. Jadi ada dua indikator teman-teman ya. Indikator pertama adalah usaha, indikator kedua adalah mempekerjakan orang lain. Nah, kita lihat lagi ini adalah jawaban dari Purbaya ya yang katanya menohok ketika ditanya influencer kok tidak bisa pakai 0,5% gitu ya. Mungkin kita nonton sekilas teman-teman. Ya kalau influencer atau UMKM ya dapat otomatis karena nggak ada kayaknya orang gede influencer ya nggak ada mungkin belum masuk gitu jadi gue yang megang jalan bisa tuh. Oke, Purbaya nggak ngerti lah ya. Kok jadi malah daftar UMKM, nggak ngerti hukum pajak ini orang. Tapi intinya gitulah. Intinya eh, influencer tidak bisa pakai 0,5%. Oke. Nah, ini ditegaskan lagi di
ini nih, di berita di DTC nih ya, tanggal 6 Juni. Influencer nggak bisa pakai PPh final. DJP menjelaskan kenapa nih ya, alasannya nih. Oke, kita baca DJP mengatakan influencer, selebgram, blogger, konten kreator tidak bisa pakai 0,5% ya. Nah, oke, ini DJP menulis di media sosial nih ya, penghasilan yang berasal dari jasa atau kapasitas personal sebagai profesi berbasis keahlian seperti itu, artinya semua teman-teman ya, nggak cuma influencer ya, mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku bagi pekerja bebas, bukan skema PPh final 0,5%. Oke? Nah, teman-teman tinggal baca lagi di sini. Oke, jadi intinya tenaga ahli, arsitek, akuntan, dan teman-teman pembawa musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, olahragawan, penasihat, dan sebagainya ya. Ini dari huruf A sampai huruf K ini ya. Teman-teman tinggal baca sendiri di DDTC. Oke? Nah, oke, sekarang kembali ke sini. Jadi gue sudah ketemu benang merahnya, teman-teman ya. Coba kita terangkan pelan-pelan nih teman-teman. Pertama, kita harus bahas dulu nih, kita mesti memahami filosofi pekerja bebas nggak boleh final 0,5%. Oke, kenapa sih PP 20 2026 ini menegaskan kembali dan menerangkan kembali dan bahkan kasih contoh-contohnya ditambah dengan lain-lainnya tadi itu, filosofinya apa? Kenapa sih pekerja bebas tidak boleh 0,5%? Sedangkan orang yang jual dagang barang itu kok jadi boleh gitu kan? Nah, by the way, teman-teman, aturan itu secara umum sudah ada sejak dahulu sampai sekarang ya. PP 20 itu tidak mengubah mengenai ini, mengenai konsep bahwa pekerja bebas tidak boleh PPh final. Dia hanya lebih menegaskan lagi. Oke, jadi tidak ada perubahan. Dari dulu yang namanya influencer, konsultan, notaris, dokter, semua tidak boleh pakai 0,5%. Sekarang lebih ditegaskan dan lebih diperluas lagi karena PTP pun nggak boleh ya. Kalau kemarin kan PTP boleh. Kayak gue nih, gue konsultan tapi gue buka PT perorangan. Di situ gue boleh dibilang mengerjakan kegiatan pekerjaan bebas. Di PTP gue boleh pakai final 0,5%. Inilah yang di-bypass, dipotong oleh PP 20, nggak boleh lagi. Karena lu ini memberikan jasa terselubung, jasa pekerjaan bebas terselubung melalui PTP atau PT, sehingga lu memanfaatkan 0,5%. Ini yang dipotong oleh PP 20. Nggak boleh lagi di tahun 2027 ya. Nah, jadi gini filosofinya teman-teman ya, pekerja bebas itu biasanya keuntungannya, hasil usahanya itu sangat-sangat tinggi ya. Contoh seorang dokter gitu ya, konsultan, notaris, atau influencer, atau selebgram. Laba bersihnya itu bisa di atas 50%, bahkan 99% loh, ada loh gitu ya. Eh, ada aja gitu, bahkan 90%, 99% juga ada. Bahkan 100% juga mungkin ya. Intinya sangat-sangat tinggi dia punya keuntungan. Maka terjadi ketidakadilan gitu ya apabila pekerja bebas ini diberikan fasilitas 0,5%. 0,5% itu sangat-sangat murah teman-teman ya, sangat-sangat murah. Sehingga pekerja bebas tuh harus menggunakan PPh umum ya. Aturan ini sudah ada sejak zaman dahulu dan sekarang ditegaskan lagi di PP 20 ya. PP 20 tidak merubah apapun sehubungan dengan konsep ini, dengan filosofi ini ya. Filosofi bahwa pekerja bebas itu tidak bisa pakai 0,5%. Nah, menurut gua bukannya gua mendukung DJP ya, bukannya gua mendukung pemerintah, tetapi memang begitu filosofinya ya. Jadi di sini pemerintah tuh sudah memberikan keberpihakan sebenarnya kepada para pekerja bebas, yaitu bisa menggunakan norma 50%. Ini udah bagus banget teman-teman ya. Anda yang agen asuransi, dokter, konsultan, pengacara, sudah dikasih fasilitas 50% gratis nggak usah bayar pajak. Yang dihitung pajak hanya 50% aja. Ini tuh udah bagus banget teman-teman ya, udah bagus banget, setengah harga loh, setengah harga nggak usah bayar pajak, teman-teman ya. Jadi itulah filosofinya ya. Yang pertama adalah keuntungannya sangat tinggi, sehingga harus gunakan rezim PPh umum. Yang kedua, ini sama ya, yang kedua ya, influencer, youtuber, jasa perantara, jasa manajemen juga sama nih ya. Dalam yang banyak protes ini tuh sejak dahulu memang tidak bisa 0,5% ya. Bukan gara-gara PP 20 ini mereka berubah menjadi bisa PPh umum, menjadi wajib PPh umum, enggak ya. Dulu termasuk gua ya, kita-kita nih pekerja bebas tuh menggunakan PTP atau PT untuk menjadi penghasilan terselubung pekerjaan bebas supaya bisa memanfaatkan 0,5%. Dan ini diketahui oleh DJP ya dan
PP20 ini membypass, memotong aturan ini sehingga tidak boleh lagi. Nah, sekarang itu lebih dirincikan lagi gitu ya. Namun bukan berarti di luar daftar hitam menjadi boleh PPh final 0,5% ya. Bukan berarti di luar dari A sampai K ini menjadi boleh. Nggak bisa, teman-teman ya. Semua yang namanya jasa atau pokoknya bukan jual barang lah ya, itu akan larinya ke sini. Akan larinya adalah tidak bisa pakai final 0,5%. Baik dia orang pribadi maupun dia PTP. Oke? Itu. Nah, jadi harus lihat kondisi sebenarnya, jasa sebenarnya yang diberikan itu apa. Oke, kan kemarin gue pernah punya ide nih, gue pernah punya ide gimana kalau gue cabut aja lisensi konsultan gue, kemudian gue membangun bisnis usaha jasa manajemen gitu ya. Jasa manajemen kan tidak ada di sini nih, tidak ada di sini jasa manajemen ya, sehingga gue bisa dong pakai 0,5% PTP, tetapi sekarang kesimpulan gue adalah tidak bisa. Pokoknya pekerja bebas, mau dia pribadi, mau dia PTP, tidak bisa dan semua jasa gua cemplungin sebagai pekerja bebas, nggak bisa gitu. Jadi inilah filosofinya kita mesti paham. Jadi bukan cuma melihat kepada daftar di sini, masuk apa nggak masuk daftarnya, tetapi kita mesti lihat filosofinya. Filosofinya adalah pekerja bebas atau jasa itu punya penghasilan yang sangat-sangat tinggi. Itu yang menyebabkan tidak bisa pakai 0,5%. Oke, kemudian yang kedua, lah lantas kenapa kursus piano, dia kan pekerjaan bebas nih, kok dia jadi boleh pakai 0,5% hanya gara-gara dia punya pegawai? Nah, disinilah kita miss, disinilah kita salah baca atau kurang baca teman-teman, yang gua maksudnya ya. Dari kemarin kita bingung ya, kenapa sih pemain piano punya pegawai kok bisa PPh final 0,5%, sedangkan gue konsultan pajak atau seorang dokter atau pengacara dan sebagainya yang juga punya pegawai kok tidak boleh pakai PPh final ya. Nah, tadi kita sudah nonton ya dan artikel di TC tadi itu ya. Nah, jadi sebenarnya bukan hanya mengenai ada atau nggak ada pegawai. Ada dua indikatornya ya. Ada dua indikator. Kita kurang baca, kurang kurang detail membacanya tadi teman-teman ya. Oke. Nah, ada dua indikator. Indikator pertama adalah dia punya usaha kursus piano, usaha kursus. Indikator yang kedua adalah dia punya pegawai. Jadi ada dua indikator, teman-teman ya. Bukan cuma satu indikator yang mengenai pegawai, ada dua indikator. Oke, apa maksudnya ini? Usaha khusus piano itu maksudnya usaha ini tuh dia itu tuh tidak memberikan jasa pemain piano kepada klien. Contoh, dia main piano di sebuah acara, di sebuah konser, atau di sebuah hotel, atau di sebuah lapangan sepak bola gitu ya. Jadi dia kalau itu adalah pekerja bebas. Oke, kalau pemain piano bermain piano untuk klien, untuk customer, itu adalah pekerja bebas. Tetapi kalau dia punya usaha kursus piano, itu berbeda. Usaha kursus piano itu bukan kegiatan pekerja bebas. Nah, kursus ini tuh dia menularkan keahliannya kepada murid-muridnya, siswa-siswanya, ya kan? Dia mentransfer pengetahuannya ya, transfer knowledge kepada orang lain, yaitu para siswa dan para pegawai juga. Dia menciptakan calon-calon pengusaha baru, yaitu para pemain-pemain piano itu, ya kan? Dia menciptakan calon-calon pengusaha baru, calon-calon pekerja bebas baru nih. Nah, ujung-ujungnya dia membantu pertumbuhan ekonomi secara nyata, betul-betul nyata, bukan hanya untuk keuntungan pribadi dia sebagai pekerja bebas. Oke? Jadi kalau pemain piano ini dia main piano di sebuah acara besar gitu ya, konser gitu. Ya udah itu cuma buat diri dia sendiri aja gitu. Tetapi kan dia tidak menciptakan lapangan kerja, tidak menciptakan pengusaha baru, dia tidak tidak secara nyata langsung menyentuh ke pertumbuhan ekonomi. Ini filosofinya teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah usaha kursus piano, yaitu usaha yang dikerjakan oleh pekerja bebas yang menularkan keahliannya atau pengetahuannya kepada orang lain, yaitu siswa-siswanya. Oke. Indikator kedua, dia punya pegawai. Artinya apa? Artinya dia menciptakan lapangan kerja. Disinilah UMKM masuk, ya kan? Kan tadi kan indikator satu itu adalah pertumbuhan ekonomi. Indikator kedua, lapangan kerja masuk berarti UMKM-nya kena nih, UMKM-nya kena. Nah, dia membantu pertumbuhan ekonomi secara nyata juga, sama ya, ujung-ujungnya itu bukan untuk keuntungan pribadi dia, tetapi juga, untuk para pegawai-pegawainya. Nah, di sinilah filosofinya teman-teman, oke. Jadi untuk melihat,
kegiatan pekerjaan bebas itu boleh atau nggak boleh final 0,5%, harus lihat dua indikator ini. Kalau dua indikator ini terpenuhi, berarti dia bisa pakai final 0,5%. Simple, teman-teman ya. Nah, benang merah di situ ya. Nah, jadi supaya bisa mendapatkan 0,5% final, kedua indikator ini adalah satu kesatuan. Harus terpenuhi kedua-duanya. Nah, oke. Nah, kemudian gini, teman-teman ingat ya, kita perlu pahami bahwa orang pribadi dan PTP adalah dianggap satu spesies yang sama. Jadi udah nggak ada bedanya tuh, orang pribadi sama PTP ya, sama persis. Omset juga digabung ya. Tidak ada lagi keperluan orang pribadi untuk mendirikan PTP. Boleh aja dia tetap di orang pribadi gitu ya, seorang dokter, pengacara, konsultan. Ya di pribadi aja lah gitu ya, nggak perlu bikin PTP. Kalau kemarin kan kita bikin PTP supaya kita bisa pakai 0,5%. Gitu ya, yang which is itu adalah suatu yang tidak disukai oleh DJP ya, karena penghasilan pekerja bebas yang terselubung gitu. Kecuali lu punya satu alasan. Kalau lu punya alasan, gua mau memisahkan keuangan pribadi gua dengan usaha pribadi gua, dengan usaha gitu ya, dengan pekerja bebas, tidak mau dicampur. Nah, itu bolehlah bikin PTP gitu ya. Nah, jadi, tetapi justru orang pribadi itu bisa lebih murah pajaknya teman-teman ya, karena dia menggunakan norma 50%. Sedangkan PTP kan itu dia harus pakai 11% ya PPh badan. Coba kita hitung-hitung ya sendiri ya. Ini contoh seorang dokter, konsultan atau siapa sama aja lah ya, seorang pekerja bebas punya omset anggaplah 500 juta. Jika dia pakai metode orang pribadi, dia dapat norma 50%, pajaknya sekitar segini nih, sekitar 23 juta. Ini gua tanya tanya ke Gemini AI ya, tapi ya kira-kira perhitungan seperti itu. Nah, jika pakai PTP menggunakan PPh badan 11%, anggaplah profitnya 80%. Oke, laba bersih. Oke, kita nggak usah ngomong terlalu tinggi lah ya, 80% lah, moderat ya. 80% kalikan bruto dikalikan neto ya, neto penghasilan netonya kalikan bruto ya. Berarti kan dapatnya neto. Nah, dikalikan pajaknya 11%, dapatlah angka 44 juta. Oke. Di sini masih lebih murah pakai orang pribadi, teman-teman ya. Kalau omset dia 1 M, nah teman-teman, ini omset pajaknya itu sekitar 80 sama 88 juta. Beda-beda tipis ya, tapi masih lebih murah orang pribadi. Kalau omset dia 1,5 M, nah ini perhitungan kasar ya, sudah mulai menjauh ya. Nah, di sinilah kita melihat lebih murah dia pakai PTP. Oke. Ingat perlu ini ya, kalau PTP maka lu perlu konsultan pajak dan lu perlu akunting nih, akuntansinya ya. Ini masih bayar juga teman-teman ya. Dan dia akan kena dividen pajak 10% atau dia perlu diinvestasikan kalau pakai PTP. Ya, jadi nggak cuma pajaknya lebih murah, tetapi dia masih mempertimbangkan masih pembukuan, akunting, pajak, dan juga dividen, kemudian bayar BPJS dan sebagainya. Oke. Nah, disinilah gue menemukan sebuah threshold ya, sebuah batasan. Jadi gini, jika biaya operasional rendah, profitnya tinggi di atas 80%, maka orang ini setelah melewati 1,5 M omset setahun, dia sudah boleh pindah nih dari orang pribadi menjadi PTP. Full aja pindah, nggak usah hybrid, nggak usah pecah-pecah ya, full aja pindah ke orang pribadi. Setelah melewati omset 1,5 M. Tetapi jika biaya operasionalnya tinggi, kan ada juga loh konsultan yang kembang-kempis ya, ada juga konsultan pekerja bebas yang gaji pegawainya gede tapi profitnya kecil juga ada ya. Kalau profitnya rendah di bawah 50%, udah sejak awal gunakan PTP full beres gitu ya. Pakai PTP full aja dari awal. Kalau emang kan ada orang yang baru merintis, bayar sewanya gede dan sebagainya sehingga dia bisa menggunakan PTP full dan bisa menggunakan PPh badan dari awal, gitu. Nah, contoh nih, kalau dia 2M. Kalau dia 2M sudah jauh nih, 227 juta dibanding 176. Di sini sudah jauh lebih murah pakai PTP. Jadi lebih mending pakai PTP. Gimana kalau omset sama 3M? Kalau omset sama 3M, ini juga sudah jauh ya, sudah bedain 100 juta lebih. Jadi lebih bagus pakai PTP. Gimana kalau dia hybrid? Kalau dia hybrid nih, 1,5 M pakai orang pribadi, 1,5 M pakai PTP. Nah, ini angkanya di tengah-tengah ya. Tetapi hybrid ini ribet, teman-teman. Hybridnya ribet dan masih mahal juga. Masih mahal juga. Jadi lebih gampang PTP aja satu full beres sudah. Nggak usah pakai hybrid-hybridan gitu ya. Gimana kalau 4M? Kalau 4M
masih sama ya, lebih bagus PTP full dan ini sudah jauh lebih murah pakai PTP. Gitu teman-teman ya. Nah, kalau hybrid juga sama. Di tengah-tengah tetapi ribet dan masih mahal. Jadi lebih bagus pakai PTP aja beres. Gitu. Sampai sini teman-teman mudah-mudahan nangkap ya maksud gua. Nah, sekarang kita bedah kasus. Bedah kasus nih ya. Bedah kasus satu, contoh bengkel motor. Dia jual jasa bengkel dan juga menjual barang-barang spare part yang dimiliki oleh Mister A pribadi gitu ya. Dia punya 3 orang pegawai. Mister A ikut membongkar mesin nih, berarti kan dia sendiri juga bekerja, gitu kan? Juga bersama pegawainya. Apakah ini bisa 0,5% atau tidak? Atau dia masih hybrid? Tadi ya. Jadi mungkin barangnya itu jual menggunakan 0,5%, jasanya menggunakan pekerja bebas ya. Nah, menurut gua dia tidak bisa 0,5% ya. Kembali ke 2 indikator di atas. Apakah dia punya usaha kursus dan dia punya pegawai. Dia punya pegawai nih, terpenuhi, tetapi yang satu tidak terpenuhi. Dia tidak punya usaha kursus. Itu bengkel adalah betul-betul murni memberikan jasa bengkel, bukan memberikan usaha, bukan melakukan usaha untuk kursus, kursus bengkel gitu ya. Nah, jadi dia berikan jasa bengkel pekerjaan bebas. Jadi tidak bisa 0,5%. Dia bisa final 0,5% apabila dia buka usaha kursus bengkel, ya, ngajarin siswa untuk keahlian bengkel, bukan memberi jasa bengkel kepada siswanya ya, bukan. Nah, dan dia punya pegawai di usaha kursus itu. Nah, untuk usaha kursus itu dia bisa pakai 0,5%, tetapi untuk bengkelnya tetap menggunakan PPh pekerja bebas ya, PPh umum gitu. Di bengkelnya kalau dia mau hybrid itu boleh. Jadi untuk jual barangnya dia menggunakan invoice barang kena 0,5%, untuk jual jasanya dia menggunakan pekerja bebas, itu boleh kalau dia mau hybrid. Kalau enggak ya udah tembak semua sebagai pekerja bebas gitu ya. Nah, ini pemahaman gue. Sekarang bedah kasus yang kedua. Mister B itu membuka usaha jasa potong rambut. Dia punya 5 orang pegawai yang semuanya adalah tukang pangkas rambut. Mister B tidak ada di toko itu ya. Dia hanya punya usaha saja, dia punya duitnya aja. Dia sendiri tidak melakukan pemotongan rambut. Dia sendiri bukan ahli pemotongan rambut ya. Dia punya 3 toko di 3 lokasi yang berbeda. Pertanyaan, apakah dia bisa 0,5%? Nah, kesimpulan gua sama, tidak bisa 0,5%. Kembali lagi adalah 2 indikator. Jadi sekarang kita sudah punya 2 indikator universal. Udah nggak pakai tafsir-menafsir lagi, udah nggak pakai feeling-feeling lagi. Sudah punya 2 indikator yang universal. Pertama, apakah itu kursus yang mentransfer knowledge atau bukan? Yang kedua, apakah dia punya pegawai atau tidak? Ya, jadi toko itu memberikan jasa pangkas rambut, yaitu pekerjaan bebas, sehingga tidak bisa pakai 0,5%. Dia bisa 0,5% kalau dia buka usaha, ya, usaha kursus potong rambut, yang mana dia mengajarkan siswa-siswanya keahlian itu, sehingga siswanya itu bisa menjadi pengusaha baru, bisa menjadi pekerja bebas baru. Nah, dia menciptakan pengusaha baru, ya, sehingga ujung-ujungnya membantu pertumbuhan ekonomi. Dan dia punya pegawai untuk di usaha khusus itu ya. Jadi 2 syarat harus terpenuhi, dia bisa 0,5%. Tetapi toko yang memang memberikan jasa pangkas rambut, tidak bisa 0,5% ya. Itu pendapat pribadi gua, sepemahaman gua seperti itu. Kalau tanya ke kering pajak, memang diputar-putar ya, kurang jelas mereka. Mungkin mereka juga nggak berani kasih kasih penegasan ya. Tapi gue yakin sekarang. Sekarang gue udah yakin banget 2 indikator ini ya. Kasus ketiga, Mister C membuka jasa cuci mobil. Dia sendiri tidak mencuci mobil, tetapi dia adalah ikut di lokasi itu untuk mereview hasil kerja pegawainya. Kadang-kadang dia bantuin ngelap-ngelap lah gitu ya. Ada mobil yang masih kurang kinclong dan ngelapin dikit gitu ya. Pegawainya kurang teliti. Tapi kan si pegawai sudah cuci mobil yang lain nih. Dia kasih kinclong-kinclongin dikit lah gitu ya. Dia punya lima orang pegawai yang melakukan cuci mobil. Pertanyaannya, bisa nggak dia pakai 0,5%? Jawaban gua sama ya. Kembali ke 2 indikator teman-teman ya. Tidak bisa. Dia memberikan jasa cuci mobil adalah pekerjaan bebas. Oke? Dia bisa pakai final 0,5% jika dia membuka usaha kursus cuci mobil, mengajari siswa-siswanya cara mencuci mobil, cara membuka usaha mobil, cara teknisnya bagaimana, sabunnya bagaimana. Dia mengajari orang, dia mentransfer knowledge, mentransfer keahliannya kepada siswa-siswanya supaya siswa-siswanya bisa membuka sendiri usaha mereka sehingga pertumbuhan ekonomi bertumbuh.
ya, dan dia punya pegawai di usaha kursus itu, maka dia bisa pakai 0,5%. Oke, jadi dua indikator itu sudah universal menurut gue. Kita lanjut, bedah lagi nih, kasus keempat. Mr. D seorang penulis novel. Dia membuka usaha kursus penulis. Oke, dia seorang penulis novel nih. Dia menghasilkan novel sendiri, tetapi dia juga membuka kursus penulis. Dia punya 2 orang pegawai. Dia mengajar siswa-siswanya di kursus ini untuk belajar menulis novel. Apakah usaha kursus penulis ini final 0,5% atau bukan? Oke, jawaban gua adalah bisa. Kenapa? Karena 2 indikator terpenuhi, teman-teman ya. Indikator pertama adalah dia membuka usaha kursus yang kursus menulis, kursus keahlian dia untuk mentransfer pengetahuan dia kepada orang lain, sehingga menciptakan pengusaha baru, menciptakan orang yang mempunyai keahlian yang sama, orang baru ini, kemudian bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Indikator kedua, dia punya pegawai. Jadi 2 indikator terpenuhi, dia bisa 0,5%. Udah, gitu aja, simple ya. Jadi nggak usah lagi berasumsi-asumsi atau membuat berbagai macam persepsi menurut gue, begitu. Nah, sekarang gue kasih pemahaman yang lebih lebih singkat, lebih gampang lagi teman-teman ya. Jadi orang pribadi itu, pekerja bebas, itu ada 3 level, teman-teman ya. Pekerja bebas ada 3 level. Level satu adalah dia kerja sendiri, memberikan jasa pekerja bebasnya. Level kedua adalah dia punya pegawai. Jadi kayak gue ini konsultan pajak, gue punya pegawai. Kan yang mendeliver pekerjaan kepada klien adalah si pegawai-pegawai gue dong. Gue kan hanya mereview. Nah, itu pun sama pekerja bebas ya. Walaupun gue bikin PTP tetap sama. Jadi level pertama sendiri, level kedua adalah dia punya pegawai. Nah, level ketiga adalah usaha kursus. Oke, usaha kursus plus ada pegawai ya. Plus ada pegawai. Nah, level ketiga inilah dia bisa menggunakan 0,5%. Level satu dan level 2 itu PPh umum, teman-teman ya. Ini adalah rezim PPh umum. Nah, jadi nomor satu nih. Jadi semua yang ada di pasal 56 ayat 4, huruf A sampai huruf K ya, semuanya itu kalau di level 1 dia PPh umum, level 2 di PPh umum. Jadi walaupun dia punya pegawai, dia PPh umum. Karena ada 2 indikator ya, indikator usaha dan indikator usaha kursus dan indikator pegawai. Nah, tapi kalau dia sudah di level 3 ya, dia punya usaha kursus dan ada pegawai, maka dia bisa final 0,5% ya. Dia punya usaha mengajari siswa-siswanya, nah, dan dia ada pegawai, dia bisa 0,5%. Oke, khusus untuk yang usaha kursus itu ya teman-teman ya. Sedangkan kalau di hari yang lain, dia sendiri memberikan jasa pekerjaan pribadinya kepada klien, itu yang bagian itu tetap menggunakan norma 50% ya, pakai NPPN, norma pekerja bebas. Nah, gimana konsultan pajak? Nah, ini teman-teman semua nih ya. Eh, pada akhirnya, menurut gue ya, pada akhirnya kita mengerucut pada satu kesimpulan. Mulai mulai 2027, jasa konsultan pajak, udahlah, nggak usah lagi mikir 0,5%. Memang sakit juga rasa hatinya teman-teman ya, tetapi kesimpulannya sudah final menurut gue. Karena indikatornya sudah universal. Ya, sekarang ini sudah bukan pakai persepsi, udah bukan pakai pemahaman pribadi, tetapi indikatornya sudah universal dan memang tertulis jelas di dalam PP 20. Cuma kita belum belum baca dengan rinci aja. Ya, indikator sudah jelas ada 2, usaha kursus yang mentransfer pengetahuan dan ada pegawai. Nah, jadi konsultan pajak kalau dia pribadi PPh umum, kalau dia punya pegawai tetap PPh umum. Tetapi kalau dia punya kursus konsultan pajak, contoh gue ini ya, kan gue punya kursus namanya program KPP ya, program konsultan pajak pinter, di mana gue mentransfer pengetahuan gue supaya orang bisa jadi konsultan pajak kayak gue, gitu. Dan gue punya pegawai. Nah, maka untuk usaha gue yang itu, yang program KPP itu usaha kursus itu bisa menjadi PPh final 0,5%. Dan itu akan gue pakai 0,5% di tahun 2026 nanti ya. Either menggunakan orang pribadi maupun PTP sama aja. Intinya 0,5%. Tetapi sehari-hari gua, kalau gua memberikan jasa konsultan pajak kepada orang lain, kepada klien, maka sendiri ataupun punya pegawai sama pakai PPh umum ya, mulai 2027 teman-teman ya. Kalau sekarang PTP gua masih boleh 0,5%. Nah, bengkel. Nah, ini bengkel ya, tidak ada di daftar hitam. Kan di daftar sini nggak ada bengkel nih ya. Kalau kita cari ada nggak bengkel sini? Coba Ctrl F, bengkel. Nah, kan tidak ada di bengkel nih.
Bengkel tidak ada di daftar hitam, di daftar ini. Pertanyaannya, gimana tukang bengkel mau dapat kepastian hukum? Nah, kita mesti ingat teman-teman, di sini semua ada lainnya, ada lainnya lagi, ada sejenis lainnya lagi, semua hampir semua di sini ada lainnya. Jadi hati-hati, jangan mentang-mentang jasa kita itu tidak muncul di sini, kemudian kita bilang, enggak ah, gua tidak ada di daftar hitam, gua boleh pakai 0,5%. Menurut gua tidak, teman-teman ya, karena indikatornya sudah universal sekarang. Kalau dia buka bengkel pribadi nih, tidak boleh PPh umum. Tidak boleh PPh final ya, kembali ke PPh umum. Kalau dia punya pegawai, tetap tidak bisa, karena bengkel itu memberikan jasa pekerjaan bebas. Oke? Tetapi kalau dia buka kursus bengkel untuk siswa-siswa, dia ngajarin orang cara cara merakit motor, cara membenerin motor, cara menyembuhkan sakit ini, cara untuk ganti oli dan sebagainya. Kemudian siswa yang dia ajarin itu bisa buka bengkel sendiri suatu hari nanti, ditambah dia ada pegawai, maka qualified dia pakai 0,5%. Karena kita mesti paham filosofi teman-teman ya. Filosofinya adalah untuk pertumbuhan ekonomi. Orang ini membuka kursus, dia menambah pertumbuhan ekonomi, gitu loh. Filosofi di situ. Tetapi kalau dia sendiri dan ada pegawai, ya ya itu adalah pekerja bebas gitu loh. Di mana untuk kepentingan diri dia sendiri. Oke, di situ yang gue tangkap ya. Kemudian contoh lagi nih, ahli akupuntur. Ahli akupuntur tidak ada di daftar hitam, teman-teman ya. Di daftar hitam sini tidak ada ahli akupuntur. Pertanyaannya, bisa nggak ahli akupuntur pakai PPh Final 0,5%? Kalau dia punya klinik contohnya, atau dia punya pegawai contohnya. Nah, kembali lagi indikatornya adalah sudah universal ya. Ada dua indikator. Kalau dia sendiri sebagai ahli akupuntur memberikan jasa tusuk-tusuk akupuntur ya kepada klien, tidak bisa ya. Dia mesti menggunakan PPh umum. Kalau dia punya pegawai gimana? Kan rata-rata ahli akupuntur punya pegawai kan? Tetap tidak bisa kalau dia memberikan jasa akupuntur kepada customer. Nah, beda cerita kalau dia punya usaha kursus akupuntur yang ngajarin orang lain cara menjadi akupuntur ya. Walaupun ini butuh lisensi khusus ya, tetapi kan boleh dong dia membuka kursus sendiri ya. Nah, ngajarin orang caranya dan dia punya pegawai, maka dia boleh 0,5% khusus untuk usaha yang itu ya. Sedangkan praktek dia yang sendiri itu tetap menggunakan PPh umum ya, teman-teman ya. Nah, nomor 5. Jasa manajemen, freelancer, jasa perantara, komisioner, calo. Nah, ini kan tidak ada di daftar hitam, teman-teman ya. Tidak ada nih di sini nih. Yang namanya jasa manajemen itu tidak ada di sini. Ada jasa perantara di sini. Jasa perantara ada nih, perantara ada. Tetapi nggak jelas apakah jasa perantara, komisioner gimana. Kemudian jasa manajemen gimana? Yang paling umum yang nggak jelas ini ya. Nah, walaupun tidak ada di daftar hitam, menurut gua tetap harus melihat dua indikator yang sudah universal. Apakah itu kursus atau itu eh, bukan kursus atau dan dia punya pegawai atau tidak punya pegawai. Oke, ini bukan kursus akupuntur ya. Ini adalah kursus jasa. Nah, kalau dia pribadi menyerahkan jasa, PPh umum. Kalau dia punya pegawai menyerahkan jasa, tetap PPh umum. Tetapi kalau dia punya usaha kursus jasa, dia ngajarin orang bagaimana caranya menjadi freelancer, bagaimana caranya jadi jasa perantara atau jadi komisioner, dia ngajarin orang nih. Orang yang diajari nanti suatu hari bisa membuka usaha sendiri. Nah, ini namanya membantu pertumbuhan ekonomi. Gitu. Ditambah dia punya pegawai, maka dia bisa PPh final 0,5%. Oke? Nah, kemudian semua jasa-jasa di luar yang tertulis ya, di luar yang tertulis eksplisit, yang tertulis secara nyata di pasal 56. Menurut gua juga sama, ya, indikatornya sama. Dua indikator universal. Jadi kalau sendiri dia PPh umum, kalau dia punya pegawai juga PPh umum, kecuali kalau dia punya dua indikator. Dia membangun usaha kursus yang mentransfer pengetahuan dia dan dia punya pegawai. Dua indikator terpenuhi, maka yang itu boleh pakai 0,5%. Ya, sedangkan jasa pribadi dia tetap pakai PPh umum gitu teman-teman ya. Nah, kira-kira seperti itu yang gue pahami teman-teman ya. Eh, gue rasa sih
sudah dapat kesimpulan akhir lah ya mengenai pekerjaan bebas. Dan di hati gua sekarang udah tidak ada keraguan-raguan lagi. Udah nggak ada lagi kebingungan, kok dia boleh bekerja bebas, kok gua nggak boleh. Nah, sekarang udah clear. Jadi indikator sudah umum, sudah universal, walaupun ini menyakitkan bagi sebagian orang ya, termasuk gua, eee, di depan mata kita tahun depan 2027 sudah tidak bisa pakai 0,5%, menyakitkan ya bagi para pekerja bebas, terutama para pekerja bebas yang selama ini memanfaatkan PPh Final 0,5%, bakal sakit sekali. Tetapi eee anyway itu kita masih berpikir terbalik teman-teman ya. Kita masih berpikir terbalik. Selama ini kita-kita sudah mengakali sistem, sudah menggunakan pajak yang jauh lebih murah dari seharusnya, dan kita nggak diperiksa, nggak dihantam, nggak nggak dibukper. Itu aja udah bagus teman-teman ya. Gitu loh teman-teman cara berpikirnya dibalik gitu ya. Jangan berpikir, "Aduh sakit banget tahun depan mesti bayar PPh final PPh norma 50% ya, PPh umum." Kita masih berpikir sebaliknya. Seharusnya kita sudah sejak lama membayar PPh umum, namun masih dikasih jalan, dikasih loophole, dikasih, grey area yang bisa kita manfaatkan dan kita sudah manfaatkan ya. Sudah banyak konsultan yang kaya atau punya duit banyak gara-gara memanfaatkan itu dan sekarang celah itu ditutup oleh PP 20 dan gua rasa udahlah nggak usah dilawan lagi lah ya. Nah, nggak usah dicari lagi jalan tikusnya gitu teman-teman ya, atau jalan ninjanya gitu. Pada akhirnya filosofinya sudah clear, sudah jelas, PP 20 sudah sangat-sangat jelas kok, keberpihakannya sangat jelas gitu. Lagi pula, para pekerja bebas masih bisa memanfaatkan norma 50%. Itu aja udah bagus teman-teman ya, 50% dikasih gratis pajak, cuman yang kena 50%. Bandingkan dengan mereka-mereka yang kerja di kantoran, berapapun gajinya full kena PPh umum ya, lebih sakit lagi tuh kalau karyawan, gitu. Gitu teman-teman ya, sepintas kesimpulan akhir gue mengenai pekerjaan bebas. Mudah-mudahan semoga terbantu ya, sampai jumpa.